mekar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Tabu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, persoalan dan tantangan kehidupan yang begitu berat seringkali membuat kehidupan tidak baik-baik saja. Banyak di antara kita yang mengalami kekecewaan dan putus asa. Hidup yang penuh kelemahan dan keterbatasan serta kehilangan arah seringkali menjadikan kita lungkrah, tidak memiliki semangat hidup. Dalam keberadaan yang buruk bahkan terpuruk, janji dan penghiburan Tuhan kepada umat-Nya Israel setidaknya menolong kita untuk menjadi pulih dan bersemangat kembali untuk melayani dan bersaksi dengan penuh kesungguhan. Demikian janji dan penghiburan Allah yang terdapat dalam kitab Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14 demikian. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang,
dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan Mazmur 66 ayat 1-9 dinyanyikan bersautan. Sorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasa-Nya memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergemar. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Mari kita bersama renungkan sabda Tuhan dalam surat Galatia 6. Surat Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16.
Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah dalam keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Penyelamatan Allah bagi dunia melalui pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus bukanlah sekedar anugerah yang menjadikan kita ciptaan yang baru yang istimewa melebihi orang lain. Oleh karenanya boleh merasa tinggi dan merendahkan sesama. Predikat ciptaan yang baru semestinya diwujudkan dalam kehidupan yang digerakkan oleh Roh Kudus, di mana cinta kasih dan perbuatan baik senantiasa disebarluaskan. Sudahkah kita mewujudkannya? Mari kita hening sejenak. Cukup, marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Berita anugerah. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda dalam Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita saling mengucapkan salam damai untuk saudara-saudara kita dengan mengucapkan salam damai. Salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 257 bait 1 dan 2. Janganlah gentar hai kawanan kecil. Bait kedua dinyanyikan berdiri. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, Rajamu menang atas maut ngeri. Segala kuasa diberi padanya, di sorga, di bumi demi umatnya. Percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, Gembala memilih tempat kau pergi. Getir kepahitan dimaniskannya, pahitnya diminumnya di Golgota. Percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Kemuliaan, keluhuran hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau telah memberkati kehidupan kami, menyertai perjalanan hidup kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami masih dapat merasakan berkat-Mu, merasakan hari pemberian-Mu, menikmati udara yang segar dan kesehatan pada tubuh kami. Terima kasih Tuhan, sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ibadah ini, bertemu dengan saudara-saudara seiman, bertemu dengan keluarga, sanak saudara, dengan penuh sukacita, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan untuk di dalam kehidupan kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat hadir dalam ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati melalui Roh-Mu yang kudus, yang ingin menjauh dari Engkau, kiranya Engkau panggil kembali untuk kembali mengingat akan karya-Mu dan dapat beribadah bersama dengan kami. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan badannya karena sudah lanjut usia, kiranya Tuhan tetap memperhatikan, memberkati iman dan kepercayaannya. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan kembali melalui obat-obatan dan perawatan yang saudara kami terima. Dan kiranya dapat pulih kembali, dapat beribadah bersama dengan kami. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bepergian ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi dalam perjalanannya kembali ke rumah dengan selamat. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, kiranya Engkau tuntun, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau beri keselamatan dalam melakukan pekerjaannya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di sini. Yang sebagian besar kami sebagai petani ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati tanaman kami, Engkau berikan panen yang melimpah, Engkau berikan hasil yang baik untuk mencukupi kebutuhan kami. Dan untuk kami ya Tuhan yang bekerja sebagai wira swasta, pedagang dan lain sebagainya ya Tuhan, Engkau mencurahkan rezeki kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang saat ini masih dalam bangku sekolah, kiranya Engkau berikan hikmat, kecerdasan dalam menerima pengajaran dari sekolah, dan kiranya itu menjadi sarana untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Untuk pemuda-pemudi GKJ Wirosari Pepantan Kropa ini ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan talenta yang anak-anak kami miliki. Yang saat ini sedang mencari jodoh ya Tuhan, kiranya Engkau sediakan juga jodoh yang sesuai, yang takut akan Engkau. Tuhan, kami juga membawa pelayanan kami
ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati ya Tuhan pelayan-pelayan di tempat ini, majelis, singer, musik, pembawa kantong persembahan, LCD dan lain sebagainya. Kiranya pelayanan kami berkenan di hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pelayan di GKJ Wirosari, Bapak Pendeta Agung Jatmiko sebagai gembala di tempat ini. Kiranya Engkau berkati, berikan hikmat dalam melayani, mengajar jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan juga ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, memberkati Bapak Presiden, Menteri, dan pemimpin-pemimpin yang telah terpilih. Kiranya mengambil kebijakan, keputusan untuk kemajuan dan perdamaian bangsa Indonesia. Kiranya tidak ada lagi persekusi terhadap minoritas. Kiranya semua warga masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan, saling melengkapi, saling menolong, saling membantu untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ibadah pada siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Pelayanan persembahan. Kita ungkapkan syukur dalam ibadah ini dengan persembahan yang dilandasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Demikian, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyukurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Dengan beredarnya kantong persembahan, marilah kita bersama-sama memujikan PKJ 148 bait pertama sampai selesai. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesama aku, menuruti harta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga. Pada siang hari ini kami kembali sujud menyembah-Mu
dengan bersama jemaat di Pepandan Keropak ini ya Tuhan, mengucap syukur atas rezeki pemberian-Mu, rahmat-Mu, kesehatan yang telah kami terima ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengiring langkah kami dari rumah kami masing-masing menuju tempat ibadah ini dengan selamat. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas rezeki pemberian-Mu. Kami serahkan kembali kepada-Mu ya Tuhan sebagian. Kiranya Tuhan berkati persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan. Kiranya persembahan-persembahan ini ya Tuhan berguna bagi pembangunan jemaat-Mu di Pepandan Keropak ini. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Ayub. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau pakai Tuhan, berikan hikmat sehingga yang ia sampaikan semua daripada-Mu. Dan kami dapat mendengarkan, dapat menerima dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pelayanan firman pada siang hari ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 10. Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan 16 sampai 20 demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16,
Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Salam Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat bertemu, berjumpa kembali dengan saudara-saudara kita dalam ibadah siang hari ini. Tema renungan yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan adalah lakukan dengan kesungguhan. Apa Bapak Ibu yang dilakukan dengan kesungguhan? Kenapa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan dengan kesungguhan? Kok lakukan dengan kesungguhan? Langgih punapa menika? Napa rek nyambut gawe apa pelayanan atau apa aku rekku berbuat jahat ki dengan kesungguhan, apa perbuatan baik? Pastinya yang dimaksud lakukan dengan kesungguhan di sini adalah hal yang positif, tentang pelayanan, tentang kita bekerja. Dalam hal pelayanan Bapak Ibu, kita sering menemui jika kita pergi ke pom bensin atau ke minimarket atau Alfa atau Indomart itu ya, biasanya yang bertugas yang menjaga toko itu akan berkata, selamat datang, selamat berbelanja gitu ya. Karena itu dia memiliki rasa tanggung jawab, harus memiliki pelayanan, melakukan pekerjaannya dengan sungguh, dengan kesungguhan. Tetapi karena keseringan selamat datang, selamat belanja, itu saya kadang menemui pelayan yang hanya berkata saja, selamat datang, ketika kita buka pintunya, selamat datang, selamat belanja, tetapi petugas itu sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi dia tidak menatap mata kita, tidak memperhatikan dengan sungguh kedatangan kita. Itu hanya menjadi template atau kata-kata yang wajar, yang harus diucapkan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah sering
karena terlalu sering, sudah biasalah. Begitu juga dalam berpelayanan dalam gereja. Bendina angger minggu ya wis ngono kuwi, ya wis biasa wae. Ketemu ambekan bertemu dengan saudara ya salaman ya wis biasa. Tidak ada rasa. Seharusnya kan kita itu berkomitmen setiap kita berpelayanan, bertemu dengan saudara-saudara dalam tempat ibadah ataupun di mana kita, itu menjadi perjumpaan yang berkesan. Tidak hanya beribadah, ketemu, duduk, salaman, pulang. Tidak ada makna yang berkenan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini sesungguhnya kita sedang membangun kehidupan kita di kemudian hari. Kita mengawali sesuatu, kita dapat mengawalinya dengan semangat yang tinggi. Ya, kita biasanya untuk majelis ketika pertama kali berpelayanan baru ditakbiskan, semangat melayani, diutus ke sana berangkat, sini berangkat. Tapi kelamaan kok capek ya. Kita butuh komitmen konsisten dalam berpelayanan dengan penuh kesungguhan. Namun ketika datang tantangan yang berat, kita mulai goyah. Bagaimana kita mengatasi setiap tantangan akan menunjukkan nilai diri kita. Semangat, kan minggu pertama nang gereja. Minggu kedua, mangkat pora ya. Kita harus tetap mempunyai semangat di dalam setiap pelayanan, kehadiran kita dalam melayani Tuhan. Kita tetap konsisten menjaga semangat pelayanan di tengah jemaat kita. Apakah kita kalah oleh tantangan yang kita hadapi, ataukah sebaliknya kita mampu mentransformasi tantangan menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita? Jadi kita itu mau kalah dengan tantangan atau menyerah, ya sudahlah. Atau mengubah tantangan itu menjadi semangat untuk berpelayanan. Menjaga konsisten memang tidak mudah. Seperti kita, para majelis atau pelayan yang lain, menjaga konsisten itu tidak mudah. Ya kadang ada malesnya, kadang ada semangatnya. Tapi bagaimana Bapak Ibu kita bisa belajar mengubah tantangan, males dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah kesungguhan dalam melayani. Karena setiap saat kita dapat berjumpa dengan berbagai macam tantangan yang dapat membuat kita mengalami kemunduran dan motivasi. Kita kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita kerjakan dengan penuh gairah dan kesungguhan. Keadaan ini disebut dengan demotivasi. Penyebabnya beragam. Misalnya mengalami kelelahan yang teramat sangat, perasaan tidak mampu melakukan dan menyelesaikan tugas, atau ketidakmampuan mengelola emosi. Misalnya tersinggung dengan perkataan seseorang terkait apa yang dilakukannya. Masih banyak
penyebab lainnya yang menjadikan seseorang kehilangan semangat dalam melakukan pekerjaan. Keadaan demotivasi sungguh tidak menyenangkan. Di situasi ini merugikan kita sendiri karena dapat menurunkan kualitas hidup dan bahkan menghambat relasi kita dengan orang lain. Jadi penurunan semangat berpelayanan, semangat beribadah itu dapat merugikan diri sendiri. Penyebabnya itu macam-macam. Salah satunya karena terlalu banyak pelayanan jadi sangat lelah, atau perasaan tidak mampu melakukannya. Saya diberi tugas untuk melayani di tempat lain, terus merasa tidak mampu melakukannya, tidak mampu menyelesaikan tugas. Itu bisa juga menjadi salah satu faktor menurunnya konsisten dalam melayani. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kecerdasan untuk mengolah tantangan yang kita hadapi, menjadi pendorong untuk mentransformasi masalah menjadi sesuatu yang membangun. Orang percaya yang menjalani hidup dengan cara demikian akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagaimana caranya? Kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, kita fokus pada tujuan. Tujuan kita berpelayanan agar jemaat terlayani sebagai majelis, sebagai pengkhotbah, agar ibadah tetap berjalan. Kita tetap fokus pada panggilan pelayanan kita. Yang kedua adalah berkolaborasi. Jadi kita jangan melakukannya sendiri. Berkolaborasi. Kita punya teman majelis, teman pelayanan. Kita punya teman rekan jemaat bersama melakukan seperti para murid 70 murid Tuhan Yesus tadi. Ketika diutus, mereka tidak sendirian. Mereka diutus pergi berdua-dua. Jadi setiap utusan itu memiliki 2 orang. Jadi jika satu orang itu jika menghadapi masalah itu, saya harus minta tolong pada siapa. Kalau berdua itu ada orang yang diajak untuk bercakap-cakap, berembukan, menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan pelayanan Bapak Pendeta misalnya. Jika Pak Pendeta itu ada masalah, itu biasanya ceritanya pada siapa? Kalau jemaat kan majelis kepada pendeta. Nah kalau pendeta, masa ya apa yang ngomong karo majelis ini? Biasanya para pendeta itu akan berbicara, mengeluarkan unek-uneknya itu kepada Tuhan melalui doa dan kepada pasangannya. Karena itu di zaman yang semakin maju ini, keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain sangat diperlukan demi mencapai tujuan yang optimal. Bapak Ibu jika bekerja itu enggak usah pokoknya
iki kudune tak kerjakno dhewe. Kita juga perlu orang lain, kita juga perlu bantuan untuk melakukan pekerjaan agar hasilnya optimal. Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid, Ia juga meminta mereka untuk berkolaborasi. Mengutus mereka untuk pergi berdua-dua, fokus pada tujuan, tidak mudah berpaling ketika menemui godaan di jalan. Sebab mereka diutus seperti domba di tengah serigala. Mereka memerlukan kesigapan, kecerdasan, dan ketetapan dalam bersikap. Demikian pula agar kita dapat menjaga motivasi kita dengan melibatkan orang lain. Bekerja sendiri kadang bisa mempercepat tujuan, namun bekerja bersama dengan orang lain dapat mengoptimalkan hasilnya. Yang ketiga adalah membangun lingkungan pergaulan yang positif. Ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, mereka dibekali dengan pikiran dan hati yang terbuka. Mereka diundang untuk menerima bantuan dan tawaran dari orang-orang yang mereka singgahi. Sebaliknya, mereka tidak diperkenankan memaksa orang lain untuk menerima mereka. Jika menghadapi penolakan, mereka harus mencari cara lain agar tujuan pewartaan Injil tetap tercapai. Yang keempat, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika para murid diutus untuk pergi ke kota-kota, mereka tidak diperkenankan membawa perbekalan agar mereka percaya pada pemeliharaan Allah. Jika mereka diutus, maka Tuhan juga akan memperlengkapi mereka, seperti penggambaran keselamatan yang dilukiskan dalam kitab Yesaya 66. Tuhan akan mengalirkan damai sejahtera kepada umat-Nya. Ia akan memberikan perlindungan, kecukupan, dan kenyamanan seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Tuhan juga akan menyegarkan mereka seperti rumput yang tumbuh segar. Jika kita dapat memiliki 4 hal di atas, kita dapat menjaga konsisten kita dalam mengerjakan tugas pelayanan kita. Jadi 4 yang kita pelajari pada siang hari ini adalah: pertama, fokus pada tujuan; 2, berkolaborasi, melakukan pekerjaan bersama dengan rekan kerja; yang ketiga, membangun lingkungan pergaulan yang positif; yang keempat, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan berat, kita tidak mudah goyah dan jatuh. Sebaliknya, kesulitan yang kita hadapi akan mampu kita olah sehingga kita dapat mengerjakan tugas pelayanan dengan kesungguhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama belajar, fokus, bekerjasama, berkolaborasi, membangun lingkungan pergaulan yang positif, dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memasuki saat teduh untuk merenungkan firman pada siang hari ini. Dan pada saat teduh diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Saat teduh dipersilahkan.
Terima kasih ya Tuhan atas sabdamu, firmanmu pada siang hari ini. Kiranya melalui tuntunanmu rohmu yang kudus, kami dapat melakukan pelayanan kami dengan kesungguhan. Inilah doa dan permohonan kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, sak mangke sak sampune ibadah kita bersama-sama ke rumahnya Bapak Sadiono memberi dukungan doa. Mari Bapak Ibu kita berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucap secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pujian penutup dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait ketiga. Apalah arti ibadahmu? Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.